Sastra berfungsi menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Tesis dan konteksnya adalah konsep Horace Dul dan Utlight. Puisi itu indah dan berguna. Pandangan bahwa puisi menghibur bertala propaganda bertentangan dengan pandangan bahwa puisi semata-mata permainannya bunyi dan citra. Tanpa acuan ini akan banyak membantu kalau cangkupannya kita perluas sehingga meliputi berbagai gaya. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang teori kritik dan sejarah sastra. Di dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sejarah. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria. Sastra memiliki satu fungsi atau beberapa fungsi. Dalam bukunya Primal Pro Kritis, Goergevois menguraikan bermacam. Sedangkan studi karya-karya konkret disebut sebagai sastra dan sejarah sastra. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra, tanpa kritik teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori dan sejarah sastra. Teori sastra jelas hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap karya sastra. Kriteria, kategori, dan skema tidak mungkin diciptakan secara in facio alias tanpa pijakan. Ada yang berusaha memisahkan sejarah sastra dari teori sastra dan kritik sastra. Batosan misalnya mengatakan bahwa sejarah sastra menunjukkan nilai A lebih dari nilai B. Penilaian selalu tersirat pada setiap pilihan bahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.